Jauh sebelum masa piramid, sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi, di wilayah Nusantara terdapat sebuah peradaban yang kelak akan menjadi cikal bakal konsep negara di seluruh dunia. Namun, hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa segala uraian di bawah ini masih perlu dikaji yang lebih dalam lagi. Wilayah Nusantara tidak pernah terkena zaman es dan berada di titik lintasan gunung berapi dan berada di wilayah lintasan matahari atau khatulistiwa, sehingga sangat mungkin untuk mengembangkan peradaban maju dalam kurun 30.000 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, rurutan para buyut dan ramuhun, perjalanan bangsa Sunda diawali dari daerah Sumatera. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandalahyang atau Mandailing, daerah Batakara sampai ke daerah Padang. Pada periode 100.000 sampai 74.000 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, para karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama Surayana atau ajaran Surya. Hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis dan meninggalkan sisa yang sekarang menjadi Danau Toba. Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat meletusnya gunung tersebut. Masa berganti, cerita berubah. Pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandalahyang bergeser ke arah selatan Gunung Sunda, sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau. Pada saat itu belum ada konsep negara, tapi lebih pada konsep wangsa atau bangsa. Wilayah Mandalahyang pada masa itu dikenal dengan sebutan Buana Nguncung karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Mayapada atau Jagat Raya dikenal dengan sebutan Buana Agung dan Buana Alit atau Jagat Alit. Kata Buana di zaman yang berbeda mengalami metamorfosis kata menjadi Banua atau Benua. Puncak pertala di Banua Gunung Sunda dijadikan Mandalahyang. Begitu juga dengan gelar Batara Guru yang menggantikan petilasan atau tempat yang sudah menghilang. Pada masa ini, kehidupan wangsa menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan di laut. Daerah ini dikenal dengan sebutan Buana Atta atau Buana yang kokoh dan tak bergeming. Oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan Attalan, atau mungkin yang dimaksud adalah Atlantis. Kemajuan di segala bidang tersebut terhenti kembali ketika Gunung Sunda meletus atau Gunung Krakatau. Dataran terbagi menjadi 2, Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15 tahun sebelum Masehi. Semua bukti kemajuan zaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Pasca peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindu yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana. Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto, ajaran surya atau matahari. Bahkan, ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa. Perjalanan menyebarkan ajaran tersebut kemudian bergerak ke daerah India, sampai kepada suatu aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah, yang nantinya dikenal dengan lembah Sungai Sindu. Atau orang barat mengenalnya dengan lembah Sungai Indus. Tepatnya di daerah Jambudwipa, perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi. Konsep ajaran Sundayana atau Surayana adalah konsep ajaran budi pekerti dan ketatanegaraan yang kelak menjadi cikal bakal agama-agama kuno dan konsep kerajaan di seluruh peradaban kuno di dunia. Meletusnya Gunung Tangkuban Perahu
membuat pusat pemerintahan Sunda beralih ke Gunung Brahma atau Gunung Bromo dengan dua gerbang besar yaitu Sindoro dan Gunung Sumbing dengan pelatarannya terletak di Dieng. Dan Gunung Semeru menjadi pusat kerajaan Sunda. Di zaman inilah era keemasan ajaran Sindu atau Sundayana mencapai keemasan dengan konsep Salakadomas atau Salaka Nagara. Era ini dikenal sebagai zaman Dwipantara. Dwipantara adalah wilayah kehidupan cahaya kembar. Konsep Dwipantara atau cahaya kembar inilah yang diterjemahkan dalam ajaran Salakadomas atau Salaka Nagara. Konsep Salakadomas dan Salaka Nagara merupakan sebuah konsep Dwi Tunggal yang tak terpisahkan. Salakadomas yang berarti konsep api, simbol dari matahari sebagai api sejati yang merupakan perwujudan dari Batara Durga atau Batara Surya. Matahari sebagai api sejati yang senantiasa memberi cahaya bagi seluruh makhluk bumi. Konsep memberi tanpa berharap kembali inilah adalah inti konsep Salakadomas. Kemudian, konsep Salaka Nagara adalah konsep air simbol dari samudra sebagai air sejati yang merupakan perwujudan dari dewa air yang melingkupi air pemberi kesuburan dan kehidupan bagi makhluk bumi. Konsep air merupakan konsep penerimaan atau simbol kepasrahan yang juga simbol kerendahan hati yang merupakan inti konsep Salaka Nagara. Meletusnya Gunung Bromo membuat peradaban Sunda bergeser ke Gunung Agung di Bali. Itulah sebabnya Pulau Jawa disebut sebagai Sunda Besar dan Bali disebut Sunda Kecil pada peta Nusantara tua. Pada masa ini, ajaran Sundayana semakin berkembang pesat dan dikenal dengan kata Undayana. Peradaban Sunda berakhir dengan ditetapkannya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa sebagai keratuan terakhir peradaban Sundayana yang dipimpin oleh Maharesi Prabu Tarusbawa. Dengan berakhirnya peradaban Sundayana, maka berakhir pula era Swargantara dan beralih ke era Nusantara. Perlu diketahui bahwa era Swargantara disebut sebagai era Barjanagara atau mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan kecil yang kelak akan menjadi kerajaan besar nan melegenda. Berakhirnya era Swargantara dan memasuki era Nusantara. Setelah kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara dan membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Nusantara, terutama sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang mendapat pengaruh paham modernisme Barat. Era kedatangan bangsa Eropa menjadi penanda akhir era Nusantara dan dimulailah era Indonesia. Era Indonesia diawali berbagai perubahan mendasar dengan mulai runtuhnya berbagai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perkembangan paham tata kenegaraan modern versi Barat pun ikut mempengaruhi konsep ketatanegaraan Indonesia. Berbagai konsep, ajaran, dan simbol merupakan suatu hal yang tidak mudah diciptakan dalam waktu yang singkat. Manusia harus melalui berbagai tahapan dan proses penghayatan sehingga intisari tersebut dapat tertuang secara sistematis dalam bentuk simbol dan tulisan.